Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 59 jilid 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alima, sesungguhnya orang yang alim, la yu'adzab 'adzaban yutifu bihi ahlun nar isti'zaman li syiddati 'adzabihi. Niscaya akan disiksa orang alim tadi dengan siksaan yang siksaan tadi mengelilingi penduduk neraka. Isti'zaman li syiddati 'adzabihi, karena dahsyatnya, karena menganggap itu sebuah hal yang besar, hal yang luar biasa. Kenapa kok itu dianggap sebuah hal yang luar biasa? Siksaan yang akan terjadi kepada orang alim, li syiddati adzabihi, karena parahnya, dahsyatnya siksaannya orang alim. Arada bihi al-alim al-fajir. Yang dimaksud orang alim di sini adalah orang alim yang jahat. Pada paragraf ini dijelaskan, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang alim ini niscaya akan disiksa dengan siksaan yang akan meliputi penduduk neraka. Ini bahasa ini sebagai bentuk bagaimana dahsyat atau besarnya siksaan yang akan terjadi. Kenapa kok bisa sedemikian? Karena memang luar biasa siksaan yang akan dia alami. Dahsyat sekali siksaan yang akan diderita oleh orang alim tadi. Orang alim itu siapa? Orang alim yang jahat. Makanya betul sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, orang alim ini muta'arridun, dia akan berhadapan pada bisa halakul abad atau sa'adatul abad, kan seperti itu. Wa qala Usamah bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yu'ta bil 'alim yawmal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himar birraha fayutifu bihi ahlan nar fayaquluna ma laka fayaqulu kuntu amiran bil khair wa la atihi wa anha 'anil syarr wa atihi. Ini hadis ini menakutkan. Usamah bin Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat itu nanti akan didatangkan seorang alim. Kemudian seorang alim ini setelah didatangkan dilempar masuk ke dalam neraka orang alim tadi. Kemudian fatandaliku aktabu, usus-ususnya itu ngantel gini, keluar berceceran begini. Apa itu? Jadi ususnya keluar begini, bergelantungan. Ususnya bergelantungan. Kemudian dia dengan usus tadi dia bawa muter-muter, sebagaimana himar yang itu muter membawa ar-roha. Ar-roha ini alat untuk menghaluskan sesuatu. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita, sebagaimana muternya ada dua sapi untuk membajak sawah. Itu kan muter. Dua sapi, ya toh? Kemudian ada alatnya, tapi untuk mencangkul sawah. Ini kalau di Arab itu pakai ar-roha. Ini hanya bahasa kiasan saja. Itu pakai himar, keledai, yang membawa alat untuk menghaluskan sesuatu.
Jadi orang alim tadi itu membawa ususnya bergelantungan dari perutnya itu. Yes. Kemudian hal itu meliputi penduduk neraka. Akhirnya penduduk neraka itu bertanya, apa yang terjadi? Artinya saking parahnya masuk neraka, saya membawa ususnya yang berceceran tadi, bergelantungan dari tubuhnya tadi. Lalu orang alim tadi berkata, saya ini memerintah pada kebaikan, tapi saya sendiri tidak melaksanakan kebaikan itu sendiri. Saya mencegah kejahatan, tapi malah saya ini justru melaksanakan kejahatan itu sendiri. Saya ini orang alim. Mereka kan bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Berarti penduduk dunia tahu kalau dia orang alim ketika di dunia. Logikanya seperti itu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Saya ini memerintah kebaikan, tapi saya tidak melakukan kebaikan itu. Saya ini mencegah kejahatan, mencegah kemungkaran, keburukan, tapi saya malah melaksanakan keburukan itu. Nah, orang yang model kayak gini luar biasa nanti siksa dan penderitaannya. Wa innama yudha'afu 'adzabul 'alim fi maksiyatihi li'annahu asa an ilmin. Walidzalika qala Allah Ta'ala azza wa jalla innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang alim ini ya orang alim yang model kayak gini, alim jahat ini, sesungguhnya siksanya orang alim ini oleh Allah dilipat gandakan dalam urusan maksiatnya. Beda orang yang alim dengan tidak alim sama-sama bermaksiat. Kalau orang alim bermaksiat, maka dosanya ini akan dilipat gandakan oleh Allah karena ia maksiat meninggalkan ilmu. Li'annahu asa'an ilmin, karena ia bermaksiat meninggalkan ilmunya, tidak mau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada level paling bawah dari neraka. Orang munafik itu orang yang dia ketika berbicara dia bohong, hoax. Ketika berjanji dia malah cedera dengan janjinya. Ketika dikasih amanah dia malah berkhianat. Dan seperti itu. Orang yang kayak gini besok ini dia siksanya berada pada level bawah. Bukan siksanya ya. Apa itu levelnya dia neraka berada pada level bawah. Kemudian kalau siksanya itu dilipat gandakan, katanya Imam Al-Ghazali. Ini kan berbahaya. Jadi orang alim itu kalau mau jujur, enak apa tidak enak? Sebagaimana pada kajian ihya sebelumnya, tetap orang alim itu tetap muta'arridun lil halak al-abad atau muta'arridun lil sa'adah atau salamah al-abadiyah. Orang ngerti ilmu ini, dia akan menghadapi pada kondisi yang kritis. Bisa gara-gara dia punya ilmu kemudian tidak mengamalkan, maka dia hancur abadi dan selamanya. Kalau dia mengamalkan, dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan abadi dan selamanya. Seperti itu. Li'annahum jahadu ba'dal ilmi. Seperti itu. Wa ja'ala al-yahuda syarran minan nasara. Ma'annahum ma ja'alu lillahi subhanahu walada. Wala qalu innahu thalithu thalatha. Illa annahum ankaru ba'dal ma'rifah. Idza qala Allah Ta'ala. Kenapa dalam Al-Quran tadi Imam Al-Ghazali memberikan alasan orang-orang munafik tadi berada pada level paling bawah di neraka, berarti paling buruk? Karena orang-orang yang sedemikian ini mengingkari setelah mereka tahu. Kan repot. Misalnya Rahmat kenapa kok pacaran Rahmat? Saya tidak tahu.
kalau itu haram. Sofi itu pacaran ngerti kalau pacaran itu haram. Nah, ini termasuk fi darkil asfali minan nar. Seperti itu. Kemudian lanjutan dari redaksi ini, wa ja'alal yahuda, Allah Ta'ala menjadikan orang Yahudi syarran minan nasara, lebih buruk daripada orang Nasrani, orang Kristen. Kenapa itu? Ma'annahum ma ja'alu lillahi subhanahu walada. Padahal orang Yahudi itu tidak mengatakan, tidak punya keyakinan Allah Ta'ala ini punya anak. Kalau orang meyakini Allah Ta'ala punya anak, kan waduh luar biasa, ini kan kebejatannya. Yahudi tidak sampai ngomong kayak gitu, tapi Yahudi ini lebih buruk daripada orang Nasrani. Orang Nasrani yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya anak. Wala qalu innahu salisu salasa. Orang Yahudi juga tidak mengatakan Allah Ta'ala itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang ada. Illa annahum ankaru ba'dal ma'rifah. Kenapa kok orang Yahudi itu lebih buruk posisinya daripada orang Nasrani? Padahal orang Nasrani ini sudah mengatakan Tuhan atau Allah ini punya anak menurut mereka. Kemudian Allah ini adalah salah satu dari 3 Tuhan. Itu katanya orang Nasrani. Tapi orang Nasrani ketika dibandingkan dengan Yahudi lebih buruk orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum ankaru ba'dal ma'rifah. Karena orang Yahudi itu ingkar, tidak percaya, ya toh, mengingkari setelah mereka tahu. Ini kan repot ininya. Jadi tahu itu justru akan mengancam kalau tidak diamalkan. Idza qala Allahu, karena Allah Ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifuna, orang-orang Yahudi itu tahu kepada Alkitab, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi orang Yahudi itu tahu kepada Alkitab, betul-betul tahu. Kenapa? Karena katanya Allah, kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu kepada Alkitab sebagaimana mereka tahunya kepada anak-anak mereka. Luar biasa ini. Apa bapak kita, ibu kita memahami Al-Quran sebagaimana pahamnya mereka kepada anak-anak mereka? Ini orang Yahudi ini berada di makom pengetahuan mereka dengan Alkitab sama dengan pengetahuan mereka kepada anak-anaknya. Saking alimnya berarti kan? Tapi gara-gara mereka sudah tahu, sudah ma'rifat, sudah alim, malah mereka mengingkari. Makanya posisinya orang Yahudi lebih buruk daripada orang Nasrani. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'a, ketika datang hum kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka ketahui. Ketika mereka sudah menjadi alim, kafaru bih, mereka mengingkari bihi dengan ma'arafu. Mereka justru mengingkari pengetahuan mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin, laknatnya Allah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Wa qala ta'ala fi qissati Bal'am ibn Baw'ah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi qissati Bal'am ibni Ba'awra, dalam ceritanya Bal'am bin Ba'awra. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Watlu, bacakan alaihim kepada mereka, naba alladhi, beritanya orang, atainahu, yang aku sudah memberikan kepada alladhi, ayatina, ayat-ayat kita, ayat-ayat Allah. Fansalakha, ternyata terlepas.
minha dari ayatina fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ternyata dia malah menjadi pengikutnya syaitan. Fakana minal ghawin, dia termasuk orang yang tersesat. Allah, sudah dikasih tahu, sudah dikasih informasi yang benar, ternyata malah dia itu lepas ingkar, tidak percaya, malah menjadi pengikutnya syaitan, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Hatta qala, hingga Allah Ta'ala berfirman, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmila alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaannya dia sebagaimana perumpamaannya anjing. Bagaimana anjing itu, Sofi? Intahmil alaihi, jika kamu menghardiknya. Menghardik itu piye, Wi? Menghardik anjing gimana prakteknya, Sofi? Kok Sofi tidak tahu? Farul, gimana cara menghardik kambing? Menghardik anjing, Farul? Farul kayaknya tidak pernah menghardik anjing. Wong Farul sendiri juga salah kok, juga takut kan begitu. Famathaluhu, perumpamaan dia itu kamathalil kalbi, seperti anjing, intahmil alaihi, jika kamu menghardiknya. Hush. Yalhath. Apa yang terjadi pada anjing ketika dihardik? Yalhath. Yalhath ini gini, lidahnya tetap di ini kan. Apa itu? Bahasa kita apa? Melet. Melet bahasa Jawa. Apa itu? Menggonggong. Lek menggonggong kan huk. Apa? Yalhath. Yalhath itu mulutnya anjingnya tetap menganga, lidahnya dijulurkan. Nah gitu. Coba. Ini kan repot ini, ya toh? Sudah. Au tatrukhu yalhath, atau kamu tinggalkan anjing itu yalhath, tetap mulutnya menganga, lidahnya dijulurkan keluar. Kamu hardik, tetap dia ngomong, tetap mulutnya sambil menjulurkan lidahnya kayak bernafas. Kamu tinggalkan, dia tetap begitu. Kan nggak jelas itu kan? Nah, seperti itu. Sama misalnya Sofi sudah tahu hukumnya wajib sholat subuh, wajib. Ya toh? Misal ini Sofi ini sudah tahu dia wajib sholat subuh itu termasuk rukun Islam apa rukun iman? Pinter sekarang. Termasuk rukun Islam. Itu hukumnya wajib apa tidak? Wajib. Dia sudah tahu nih kan. Dibanguni tetap sholatnya jam 7, juga dibanguni sholat jam 7. Ini kan berbahaya lebih. Sofi tersenyum. Enggak usah tersenyum, Bi. Ini misal, kalau cerita ini ada kenyataan, ya enggak fiktif kan begitu. Sudah tahu kalau ngaji itu wajib misalnya, ternyata enggak ngaji itu kan dibiarin ngaji, enggak dibiarin enggak ngaji misalnya gitu kan. Ayo ngaji, tidak ngaji. Dibiarin juga enggak ngaji, kan repot ini kan. Seperti itu. Ya Rahmat ya. Nah, jadi kalau perumpamaan orang yang tadi ini sudah dikasih tahu sesuatu terkait dengan bukti-bukti kekuasaannya Allah. Ternyata setelah dia ketahui, kok malah jadi pengikutnya setan. Kan aneh. Dia termasuk orang yang sesat. Allah Ta'ala menyamakan orang ini luar biasa, sama dengan anjing coba. Anjing itu gimana? Kamu hardik dia tetap coba gitu toh, kamu tinggalkan, kan gak jelas ya kan? Seperti itu. Paham ya? Paham. Saya tanya, Roman, kamu jangan boros ya kan?
Seperti itu. Udah tahu kalau boros itu akan mengancam dia harus hutang banyak, akan dia pusing, bingung, gak betah mondok, gak semangat ngaji. Tahu dia efeknya itu kan. Dan sudah dikasih tahu itu kan. Dikasih tahu tetap boros, gak dikasih tahu boros. Nah ini kan repot ini. Paham ya? Yes. Fakadzalikal alimul fajir. Begitu juga orang alim yang jahat. Fa inna Bal'am utiya kitab Allah Ta'ala. Sesungguhnya Bal'am itu oleh Allah diberi kitab Allah. Fa akhlada ila syahawati. Ternyata ia malah mengabadikan pada syahwat-syahwat liar, nafsu liar. Fasyubbiha bil kalbi. Makanya Bal'am bin Ba'awra ini disamakan dengan anjing. Ay sawa'un utiyal hikmah am lam yu'ta fahuwa yalhaz ila syahawati. Baik ia dikasih hikmah atau ia tidak diberi hikmah, ia tetap condong pada syahwatnya. Dikasih tahu dengan tidak dikasih tahu kok dia malah ke sana. Hei, kamu jangan ke sana, celaka. Nggak dikasih tahu dia celaka, dikasih tahu tetap menuju kecelakaan itu. Ini kan sama dengan anjing. Ini ilmu baru ini. Jadi kalau kamu misalnya ngatur anak-anak, kok nggak jelas anjing ya kan? Kita ingat kenapa kok orang-orang Jawa itu kan kadang ngomong asu, kiri, ya ini, gitu loh. Seperti itu. Kamu janjian. Ternyata sudah janjian, sudah ada kesepakatan, ya toh? Nanti kita berangkat, kita acara berangkatnya bareng jam 8. Sudah dikasih tahu. Ya kan? Sofi ini yang kamu ajak berjanji. Dia memang biasa berangkat sendirian kan? Tidak dikasih tahu berangkat sendirian, kamu sudah janji, sudah pakai WA berangkat sendirian. Kamu kan orang Jawa, asu kan begitu. Ya memang kayak asu gitu kan, gak jelas gitu loh. Seperti itu. Allah, luar biasa ini kan. Jadi kita ini semakin banyak ilmunya harus semakin hati-hati. Justru harus semakin memperbanyak mengamalkan ilmu. Karena nanti berbahaya itu. Bahkan ancamannya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Tapi orang tidak berilmu hari ini perlu dipertanyakan. Orang dikatakan tidak berilmu, misalnya apakah dia termasuk orang yang diampuni? Misalnya dalam beberapa kasus fikih dilihat. Kalau kayak Rahmat bodoh, ya ini termasuk yang nggak diampuni. Loh kenapa? Di sampingnya Rahmat itu ada kiai, ada ustaz. Dia mengatakan saya bodoh, nggak tahu apa-apa. Kan Rahmat yang nggak jelas. Jarak 10 meter ada kiai, jarak 5 meter ada ustaz. Rahmat kok bodoh di tengah-tengah orang alim. Beda kalau Rahmat itu ada di pulau terpencil, di kutub sana, hidup sendirian bodoh. Nah itu masuk akal kebodohannya dia kan. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini berdalil bodoh tidak tahu itu tidak bisa diterima. Kalau dalam konteks Indonesia, apalagi di Jawa Timur ini kan. Seperti itu. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Mathalu ulama isu kamathali sakhratin waqa'at ala famin nahar." Katanya Nabi Isa alaihi salam, perumpamaannya ulama su itu sama seperti batu besar waqa'at ala famin nahar, yang ia jatuh pada mulutnya sungai. La hiya tashrabul ma wa la hiya tatrukul ma. Batu ini juga tidak menyerap air, tapi batu ini juga tidak kemudian meninggalkan air. Yakhlusu ila zar'i, yang kemudian nanti bisa nyampe ila zar'i pada tanaman. Seperti itu.
Jadi modelnya kayak gimana? Modelnya kayak gini katanya Nabi Isa. Orang alim yang atau ulama su sama dengan batu besar. Ibaratkan ini apa ya? Ini aliran sungai. Sudah. Kemudian bibirnya sungai itu di mana misalnya? Di sini. Sudah. Bibirnya. Ini akan mengalir ke aliran yang besar. Ada batu di sini. Ini kan megeli ini kan. Air mau mengalir ke sungai yang lebih besar. Dia berada di bibir sungai. Ada batu besar. Ini ulama su. Kok bisa disamakan dengan ulama su? Apa manfaatnya batu ini berada di tengah-tengah mulut ini? Diminum juga tidak diminum airnya kan? Tidak diserap. Ya kan? Kemudian malah air yang di sini harusnya nyampe ke sana, ya toh? Harusnya nyampe kepada sarak ini kan? Kita contohkan, katakanlah ini ada sungai, mau kamu aliri ke tanaman kamu, ya kan? Ini kan nggak jelas ini apa batu ini. Batu ini diminum apa enggak? Tidak diminum sama air, maksud saya bukan batu ya. Air yang mengalir di sungai ini diserap nggak airnya sama batu? Lah tidak diserap. Terus air ini nyampe nggak pada tanaman kamu? Nah ini kan nggak jelas ini kan? Nggak jelas. Ulama su begitu, nyerap dengan ilmunya tidak. Ini ilmu semua, tapi juga tidak dimakan ilmunya, tidak dikonsumsi, tidak dimanfaatkan. Kan aneh. Kemudian memberikan manfaat juga tidak. Ya itulah ulama su. Sama dengan batu keras yang menghalangi ini. Apa manfaatnya ini? Batu ini nyampe tanaman kamu? Diairi air? Tidak diairi. Kemudian bagaimana air yang di sini juga tidak diserap? Kalau diserap kan mending. Diserap setidaknya bermanfaat untuk dirinya sendiri, meskipun tidak bermanfaat kepada orang lain. Nah ini bermanfaat atau tidak dong? Kan aneh. Terus apa gunanya ngaji? Atau alim, tapi sebenarnya keilmuannya juga tidak dipakai untuk dirinya, tidak dipakai untuk orang lain. Seperti itu. Dan itu tantangannya besar bagi orang-orang yang alim. Makanya kalian ini kenapa kok syarat untuk mendapatkan sanad ngaji di Ma'had At-Tamimi itu syaratnya harus ngajar ya ini. Orang itu alim. Ada orang itu yang luar biasa. Sebuah kecelakaan besar ketika ada orang alim, tapi oleh Allah ilmunya tidak dibikin manfaat. Alim tidak dibikin manfaat ini bagaimana? Ya dia tidak bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Katanya alim tapi ngajar tidak. Mending kalau dia masih bisa mengamalkan untuk dirinya. Begitu. Setidaknya bermanfaat meskipun untuk dirinya pribadi. Paling tidak kalian nanti harus mengeluarkan ilmu yang kalian kaji ini minimal lah. Kamu harus tularkan kepada anakmu. Gitu Rama. Tularkan kepada istrimu. Ini. Begitu. Syukur-syukur kamu nanti bisa ke ponakan kamu, bisa ke tetangga kamu, dan yang lebih besar. Paham ya? Yes. Wa mathalu ulama isu, perumpamaan ulama su itu mislu qanatil hasyi, sebagaimana salurannya WC. Salurannya WC, jamban. Zahiruha jassun, kalau dari luarnya itu hanya berupa tembok. Wa batinuha natnun, tapi dalamnya baunya sangat membusukkan. Coba, udah masuk itu perumpamaannya WC. Di luar kalau WC itu di luar ya dari tembok, bahan keramik, bahan tembok. Coba jero nih, baunya membusukkan sekali. Wa mislul kuburi,
juga sama dengan kuburan. Zahiruha amirun, kalau di luar itu ramai, wa batinuha idhamul mauta, tapi di dalamnya itu, di batinnya itu adalah tulang belulangnya bangkai. Allah, luar biasa itu. Jadi kita ini harus selalu berharap kepada Allah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah saya ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan seperti itu. Jadi amirun itu bermakna ramai. Maksudnya gimana? Subur. Subur, ngerti subur? Berkembang, makmur, kan seperti itu. Berlimpah. Coba kamu lihat di kuburan itu kan, di kuburan. Gak usah jauh-jauh di sini. Wah, rumputnya hijau. Zahirnya di dalam itu isi tulang belulangnya bangkai. Seperti itu. Fahadhil akhbar, hadis-hadis ini wal athar dan athar ini tubayyinu, menjelaskan annal alim alladhi huwa min abna'id dunya, sesungguhnya orang alim yang dia adalah anak-anaknya dunia, menjadi pemuja dunia, menjadi penjilat dunia, menjadi orang yang takluk dan tunduk pada dunia, akhassu halan, lebih hina kedudukannya, lebih hina situasi dan kondisinya, wa asyaddu, ya tahu? Annal alim alladhi huwa min abna'id dunya, annal alima alladhi huwa min abna'id dunya, berarti di sini menjadi khabarnya. Akhassa halan, lebih hina kedudukannya, kondisinya, situasinya, wa asyadda adzaban, dan lebih payah penderitaannya, lebih dahsyat siksanya, minal jahili, daripada orang bodoh. Allah. Kalau kita masuk kepada hadis-hadis yang sudah kita kaji sebelumnya, kita masuk kepada athar sahabat, kita masuk kepada perkataannya ulama yang menjadi anaknya dunia, menjadi pemuja dunia, takluk di hadapan dunia, bertekuk lutut pada dunia, maka sebenarnya dia lebih akhassa halan, lebih hina situasi, kondisi, keadaannya, tingkahnya, dan lebih dahsyat wa asyadda adzaban, dan lebih parah siksanya, lebih dahsyat azabnya, minal jahili, dibandingkan orang bodoh. Wa annal faizina, dan sesungguhnya orang-orang yang sukses, yang berbahagia, yang beruntung, al muqarrabina, yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Siapa itu? Hum ulamaul akhirah, mereka adalah ulama-ulama akhirah. Walahum alamatun, dan ulama akhirah itu punya beberapa tanda. Apa tanda-tandanya ulama akhirah itu? Bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda ini adalah ulama akhirah? Maka lanjutannya, faminha wallahu a'lam bissawab.